Shalom. Selamat malam semuanya. Kami ucapkan meluncur dari Kota Purwokerto, Jawa Tengah bersama dengan kami Bapak Pendeta Nono Robiharjo beserta dengan tim masih dalam program yang sama, yaitu doa sehati setiap hari Rabu pukul 8 malam yang akan selalu menemani Bapak Ibu Saudara di hari Rabu yang cerah ini. Bagaimana dengan cuaca atau situasi kota saudara pada malam hari ini? Apakah hujan, terang? Iya. Apapun kondisinya, cuaca hari ini, saya berdoa bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi yang baik-baik saja dan dalam anugerah sukacita yang melimpah dari Tuhan dengan apapun yang terjadi. Saya percaya bila mana anak Tuhan dengan sungguh dan penuh pengharapan berharap kepada Tuhan, maka setiap tantangan yang sedang dihadapi, saya percaya tidak akan menyurutkan sukacitanya anak-anak Tuhan, karena mereka akan terus percaya dan sungguh-sungguh memegang janji firman Tuhan. Lewat gunung dan lembah, kita tahu kita tidak sendiri, karena Tuhan dengan gada dan tongkatnya sebagai gembala yang baik akan terus menuntun tiap langkah kita. Puji Tuhan, haleluya. Dan saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dalam 1 jam ke depan. Karena itu mari Bapak Ibu, saya mengharapkan kita semua untuk menyiapkan hatimu dan menyiapkan waktu yang terbaik malam hari ini untuk belajar firman Tuhan dan bersama-sama dengan kami menyembah Tuhan. Dan selamat malam Ibu Yuli Nur Hayati. Selamat bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Senang rasanya kembali berjumpa dengan Ibu Yuli di Kota Purwokerto. Puji Tuhan, haleluya. Dan sebentar lagi akan banyak yang masuk, para pemirsa yang akan mengikuti live streaming malam hari ini. Dan seperti biasa, tidak hanya dari Kota Purwokerto tetapi juga dari kota yang lain dan di seluruh Indonesia, dari Kota Solo, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Papua akan bergabung dengan kita pada malam hari ini. Karena itu tetap stay tune ya, tetap bersama dengan kami sampai 1 jam ke depan. Puji Tuhan, haleluya. Dan saya bersama dengan tim akan terus mendoakan Bapak Ibu Saudara agar supaya setiap hari saudara semua boleh mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Saya terus berdoa dan berharap Tuhan akan menjamah kehidupanmu dan merasakan serta mengalami sendiri bagaimana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, yang dapat kita andalkan dalam segala perkara. Dia yang mengasihi, yang telah rela memberikan nyawanya. Terlebih, Dia pasti akan menjawab setiap doa pengharapan kita. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerjang.
Kau yang kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Tuhan telah memelihara kehidupan kami serta menopang kami sekalian yang mengikuti live streaming pada malam hari ini maupun yang mengikuti YouTube. Tuhan, malam hari ini secara khusus kami mau berdoa buat hari-hari ini, buat saudara-saudaraku yang sedang berletih, lesu dan berbeban berat, yang saat ini harus menghadapi tantangan persoalan yang begitu berat. Tuhan, kami percaya tidak ada masalah yang terlampau besar bagi Engkau Tuhan. Tidak ada masalah yang terlampau sulit bagimu Tuhan. Di matamu semuanya adalah mungkin Tuhan. Engkau sanggup akan menolong kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan membukakan jalan, Engkau akan menolong, dan Engkau akan menyediakan kekuatan yang baru sehingga kami, saudara-saudara kami, sanggup melewati segala badai dan tantangan dalam hidup, segala persoalan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kami Tuhan. Apapun masalahnya, ekonomi, pekerjaan, mungkin masalah anak dan juga rumah tangga, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mujizat-Mu yang tidak lazim akan terjadi dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat-mujizat-Mu akan Tuhan nyatakan. Tuhan sanggup menyediakan, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberikan kekuatan, Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Kami percaya dan kami berserah kepadamu Tuhan. Di dalam tangan-Mu Tuhan setiap kehidupan kami. Dan kalau sebentar malam hari ini kami mau bersama-sama berdoa, belajar dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan Kau menyingkapkan segala rahasia firman-Mu, dan kami membuka hati kami untuk kebenaran-Mu boleh berbicara kepada kami satu demi satu. Kami Roh Kudus yang akan menolong kami dan memimpin kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menerima berkat firman Tuhan, mari katakan amin. Selamat malam Ibu Heni, Bapak Musi di Solo, Ibu Heni di Lampung, Ibu Wiwin di Hong Kong, Pak Victor di Purwokerto. Shalom. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Shalom semuanya, selamat malam. Kiranya saudara dalam keadaan sehat-sehat semua. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Itu doa kami dari kota Purwokerto. Salam Bang Ruli. Salam untuk Ibu, sekarang panggilnya Ibu Heni. Salam untuk Pak Musi, GBS Pintu Iman, Surakarta. Salam untuk Bu Wiwin, ya. Salam untuk Pak Victor. Salam untuk Bu Yuli Nur Hayati, dan salam semuanya yang sudah bergabung di akun ini dalam doa sehati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini tepat dengan tanggal 12, ya, tanggal 12, di mana ada saudara-saudara kita yang lain, ya, menikmati perayaan Cap Gomeh, ya. Cap Gomeh itu malam ke-15, dari hari tahun baru Imlek. Dan apa yang saudara pahami tentang Cap Gomeh, ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, bolehkah kita kumpul-kumpul untuk Cap Gomehan? Jawabannya tentu boleh. Siapa yang melarang orang mau kumpul-kumpul?
kumpul-kumpul kebersamaan, itu namanya fellowship. Bolehkah makan lontong cap gomeh? Oh, boleh sekali, apalagi dibagi-bagikan ke saudara-saudara lain, teman-teman yang lain. Itu sangat boleh sekali. Bolehkah kita berdoa? Oh, itu juga sangat boleh. Lah terus yang jadi permasalahan yang sering kali bertentangan dengan iman Kristen itu apa? Bila orang yang sudah menjadi Kristen ketika cap gomeh malam ke-15 hari puncaknya daripada Imlek, ketika sudah menjadi Kristen masih berdoa kepada para leluhurnya. Dalam konsep kekristenan, dalam konsep Alkitab, orang yang sudah mati itu terputus hubungannya dengan orang yang masih hidup. Apalagi berdoa minta didoakan atau disyafaati oleh orang yang sudah mati. Ya. Kita aja mendoakan orang yang sudah mati itu nggak ada manfaatnya, apalagi orang yang sudah mati dimintain doa, dimintain syafaat. Apa yang terjadi, saudaraku? Ya. Kalau ada saudara kita yang masih mempercayai itu di luar iman Kristen, tidak masalah. Tapi bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya, saudaraku. Kalau pergi ke kuburan untuk membersihkan kuburan boleh. Kalau pergi ke kuburan untuk nyekar boleh, sebagai tanda mengingat orang yang pernah hidup bersama dengan kita. Tapi kalau di dalam nyekar itu kita berdoa untuk orang yang sudah mati atau minta doa dari orang yang sudah mati, itu namanya konyol. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kalau orang belum menjadi Kristen tidak masalah. Karena itu keyakinan dan kepercayaannya. Sekali lagi, saudaraku, bagi keluarga dari suku etnis Tionghoa yang kumpul-kumpul bersama keluarga di malam ke-15, di mana cap gomeh itu ada, makan lontong bersama, kumpul berdoa kepada Tuhan, tentunya tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kumpul masih berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Itu bermasalah. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di dalam cap gomeh, apa yang diharapkan? Apa yang dilakukan, saudaraku? Biasanya dalam saudara kita yang etnis Tionghoa, di malam cap gomeh itu kumpul bersama sebagai kebersamaan atau sebagai fellowship keluarga dengan makan lontong cap gomeh, itu baik sekali. Makan bersama, makan malam bersama itu baik sekali. Yang tidak baik ketika makan malam bersama, tidak undang-undang. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kebersamaan itu penting. Karena di dalam cap gomeh ada kebersamaan, ada kumpul-kumpul, ada persekutuan, ada fellowship, saudaraku. Nah, di mana persekutuan, kebersamaan yang membawa keberuntungan itu adalah kebersamaan dengan Tuhan. Maka jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Supaya tidak sia-sia, kumpul-kumpul malam ini
Ya, ajaklah keluargamu berdoa kepada Tuhan. Ajaklah pasanganmu, anak-anakmu, siapapun yang tinggal di rumahmu, dan orang-orang yang engkau ajak kumpul bersama, ajaklah berdoa kepada Tuhan. Itu adalah pekerjaan Tuhan, melayani. Ya. Karena persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tetap berdiri teguh. Ya. Jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apapun momennya, apapun tanggal merahnya, apapun tanggal peringatannya, ya. Kumpul bersama, ajak seluruh keluargamu untuk berdoa kepada Tuhan. Itu yang pertama dalam cap gomeh adalah kebersamaan. Kalau orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tidak memiliki kebersamaan, omong kosong kalau dia percaya kepada Tuhan. Ya. Sekali lagi, omong kosong kalau orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tidak punya fellowship, kebersamaan dengan keluarganya, dengan orang-orang di sekitarnya, atau dengan orang-orang yang dikenalnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, saudaraku, ya, kasihlah sesama manusia itu bukan hanya keluargamu sendiri, tapi juga keluarga-keluarga yang lain di luar terah, ya kan? Di luar keluarga besar. Ya, karena surga itu bukan hanya milik keluarga pribadi, tapi milik orang-orang yang tergabung dalam, ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan milik orang-orang kaplingan, orang-orang keluarga besar-besar atau keluarga besar. Hanya keluarganya sendiri. Ya, ingat, di surga itu juga fellowship, fellowship bersama. Bukan eksklusif hanya keluarganya sendiri, saudara. Kalau itu yang terjadi, maka tempatnya bukan di surga lagi nantinya. Ya. Karena dia hanya mengkapling fellowshipnya dengan keluarga besarnya, bukan dengan sesama manusia. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama dalam cap gomeh, ya, menekankan kebersamaan. Dan yang kedua, ya, yang kedua dalam cap gomeh diharapkan memilih keberuntungan. Salam untuk Mbak Tri yang ada di Bandung. Ya, dalam cap gomeh yang kedua, ya, berharap mendapatkan keberuntungan. Sementara firman Tuhan berkata, Ulangan 30 ayat 15, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ya. Hidup dan beruntung itu menyenangkan, saudaraku. Sudah mati, celaka pula. Itu mengenaskan. Ya. Tapi ada orang memilih hidup dalam kecelakaan. Ya, mencelakakan diri sendiri karena tidak bisa memilih untuk hidup dan beruntung, ya. Pada hari ini kehidupan dan keberuntungan ku perhadapkan kepadamu. Ya, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Kematian dan kecelakaan. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau beruntung atau celaka. Itu ditentukan oleh pilihan saudara. Seringkali saudara memilih beruntung, tapi dalam tindakan saudara melangkah dalam kecelakaan. Kenapa? Tidak mau mempercayai Tuhan. Tidak mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Sementara dalam Ulangan 30 ayat yang ke-9 berkata, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Ini janji Tuhan. Akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Itu janji Tuhan. Dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu,
dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Jadi Tuhan itu punya rancangan, keinginan, harapan, kemauan saudara itu mengalami keberuntungan bersama dengan Tuhan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ketika engkau mencari keberuntungan di luar Tuhan, hasilnya adalah kecelakaan. Ya. Apa yang membuat seseorang tidak menikmati keberuntungan dan memilih kepada kecelakaan? Yeremia 18 ayat 10. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku, ya, di hadapan Tuhan berani melakukan hal yang jahat dan tidak mendengarkan suaraku, pura-pura budek. Ya, maaf kalau ya kata budek memang itu sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang tidak sopan. Orang yang tidak bisa mendengar ya namanya budek, ya, atau tuli, ya. Dan orang yang pura-pura tidak mendengar ya pura-pura tuli atau pura-pura budek. Nah, di sini dikatakan, ya, mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku. Tuhan pun menyesal, ya, prihatin, ya, ngelus dodo. Kalau kita itu ngelus dodo, kenapa ngelus dodo? Sudah kusediakan hal yang baik, sudah kusediakan keberuntungan, tapi ada banyak anak manusia itu lebih memilih jadi orang jahat, ya, tidak mau mendengar apa yang Tuhan katakan, Tuhan firmankan, ya. Maka di situ aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Janji Tuhan untuk kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia itu adalah berkat keberuntungan, bukan berkat kecelakaan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, jadi Cap Gomeh juga mengingatkan kita bagaimana kita menikmati keberuntungan. Asalnya dari mana keberuntungan? Satu-satunya keberuntungan yang menyenangkan adalah dari Tuhan. Percayakah engkau bahwa keberuntunganmu berasal dari Tuhan? Tidak ada keberuntungan yang lain yang lebih menjanjikan daripada keberuntungan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Takkan lekang oleh waktu, takkan habis oleh karena rayap, dan takkan terganggu dengan adanya krisis. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika krisis terjadi, dia masih bisa eksis. Ya. Ketika krisis terjadi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan masih bisa resepsi. Ya. Ketika krisis terjadi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan masih punya potensi untuk menikmati segala keberuntungan yang Tuhan sediakan. Berkat yang baik, ya, dalam Cap Gomeh adalah punya pengharapan keberuntungan di dalam Tuhan. Yang tidak boleh adalah berharap keberuntungan kepada para leluhur, karena para leluhur tidak bisa berdoa, para leluhur tidak bisa melakukan apa-apa karena ia sudah mati, berada di alam barzah, kata orang. Ya, sedang dalam penantian. Lah kalau yang sedang punya konsep manusia itu ada reinkarnasi, ya sedang terjadi proses. Ya. Kalau amal baiknya itu bagus, ya proses reinkarnasinya menjadi yang lebih baik. Tapi kalau dalam kenyataan kehidupannya dia tidak baik, jadi orang jahat, ya proses reinkarnasi yang dipercaya adalah turun derajat dan martabatnya.
Lah kok mau dimintain doa keberuntungan? Wong belum tentu beruntung, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, ya. Berkat Cakome yang kedua adalah keberuntungan. Bersama dengan Tuhan. Ya, bukan bersama dengan orang yang sudah mati. Berkat Cakome yang pertama adalah adanya kebersamaan, persekutuan, fellowship, ya, berdoa kepada Tuhan, makan-makan bersama, ya, ada sukacita, terjadi mukjizat, orang menjadi sehat, karena hati yang gembira adalah obat, ya, obat yang manjur untuk sehat, ya, baik jiwanya, raganya maupun ya dompetnya. Karena orang yang memberi makan kepada orang lain, maka ia sendiri akan diberi makan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam berkat keberuntungan ini, ketika saya membaca atau mendengar sebuah kalimat, ya, filosofi dari orang-orang Tionghoa, jika kamu punya uang, pergunakanlah untuk kebaikan. Sekali lagi ya, ini filosofi orang-orang Tionghoa. Jika kamu punya uang, pergunakanlah uangmu itu untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Dan jika kamu tidak punya uang, maka jadilah orang baik, supaya kebajikan itu mendatangi kehidupanmu. Nah, bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa? Ya, harusnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan tahu prinsip ini. Ya, lebih baik, ya, lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Ya, karena orang yang memberi, dia hidupnya diberkati oleh Tuhan. Ya, orang yang diberkati oleh Tuhan, ia menjadi berkat bagi orang lain. Jadi pergunakanlah uangmu untuk berbuat baik kepada orang lain tentunya. Jangan hanya untuk keluargamu sendiri. Itu mah sudah biasa dari sononya, sudah ceprot. Ya, berbuat baik pada keluarga itu sudah natural. Tapi yang tidak natural adalah berbuat baik kepada sesama. Itu yang jarang-jarang. Kalau kumpul-kumpul dengan keluarga itu sudah biasa. Tapi kalau mengumpulkan keluarga-keluarga yang lain diajak makan bersama, itu luar biasa. Pergunakanlah uangmu untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan jika kamu tidak punya uang, minimal jadilah orang baik. Maka kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mendatangi kehidupan saudara. Dan yang ketiga, saudaraku, berkat Cakome. Yang ketiga adalah punya harapan baru. Jadi di dalam Cakome yang pertama itu ada kebersamaan, dan yang kedua berharap ada keberuntungan, dan yang ketiga berharap punya harapan yang baru. Kalau tahun kemarin gagal, mungkin tahun ini bisa berhasil. Punya harapan yang baru. Selagi masih punya kesempatan, selagi masih diberi nafas kehidupan, ada kesempatan yang baru, harapan yang baru. Nah, firman Tuhan berkata apa? Mazmur 146 ayat 5. Berbaikilah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Harapan yang baru itu hanya ada di dalam kemurahan Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu penolong yang handal. Ya, sekali lagi, harapan yang baru hanya dapat kita temukan sebagai orang percaya itu di dalam Tuhan Yesus. Ya. Bahkan dikatakan di sini Amsal 10 ayat 28, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, malam Cakome. Sekali lagi, jadilah orang-orang yang punya kesehatian, kebersamaan. Ya. Jadilah orang-orang yang menikmati keberuntungan yang datangnya dari Tuhan. Dan yang ketiga, jadilah orang-orang yang punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Ya kan?
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan memberkati orang yang dikasihinya, ya, pada waktu tidur. Jadi malam hari ini, malam Cap Gome, saudara bisa tidur nyenyak karena punya pengharapan yang baru dalam Tuhan. Ya. Aku masih seperti yang dulu. Aduh, ya. Masih percaya kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya berdoa kiranya saudara yang sudah bergabung saat ini, Tuhan memerintahkan berkat-Nya dalam kehidupan saudara. Untuk Mbak Tri, Bang Ruli, Bu Dwi, Anggra, Heni, ya, GBS Pintu Iman, Pak Musi, Bu Wiwin, ya, Pak Victor, Bu Yuli, dan siapapun saudara, saya berdoa untuk saudara, kiranya berkat kemurahan Tuhan, kebajikan itu selalu mengikuti saudara. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang sedang lemah tubuh sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, jadilah tahir di dalam berkat nama Yesus. Saudara yang sedang bergumul dengan keluargamu, berkat pemulihan terjadi atas hidupmu ketika engkau berkumpul bersama, berdoa kepada Tuhan, maka pemulihan itu akan terjadi dalam rumah tanggamu, anak-anakmu, dalam berkat nama Yesus. Dan kau yang sedang bergumul dengan pekerjaan dan keuanganmu, Tuhan menolongmu. Tuhan memberikan keberuntungan demi keberuntungan dalam kehidupanmu. Jika engkau orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong, memberkati kehidupan pekerjaanmu, engkau orangnya katakan amin, amin, amin. Salam semuanya, salam Cap Gome. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupakan Tuhan dalam segala perkara. Shalom, shalom, shalom. Haleluya.